Perkenalkan, nama saya Albert Athanasius Arasmeha, kelas 11 MIPA 7, absen 1. Saya Jose Seliari Tonang, nomor absen 16, saya dari kelas 11 MIPA. Sanda, nomor absen 17 dari kelas 11 MIPA 7. Raidika dari 11 MIPA 7, absen 24. Saya Fania Rosali Kristella dari kelas 11 MIPA 7, nomor absen 33. Selesai Renata, nomor absen 34. Pengertian jaringan. Jaringan dalam biologi adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan dimiliki oleh organisme yang telah memiliki pembagian tugas untuk setiap kelompok sel-selnya. Macam-macam jaringan pada tumbuhan. Jaringan meristem, jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong, jaringan pengangkut. Epidermis adalah jaringan yang tersusun dari lapisan sel-sel yang menutupi permukaan organ tumbuhan seperti akar, batang, daun, buah, bunga, dan biji. Fungsi epidermis. Fungsi epidermis yang pertama adalah sebagai jaringan pelindung semua organ tumbuhan, baik itu daun, batang, akar, ataupun buah dari segala kondisi dan pengaruh lingkungan luar. Yang kedua adalah jaringan pengatur proses transpirasi atau penguapan air dan tumbuhan. Yang ketiga adalah penyerapan air dan zat unsur hara dari dalam tanah melalui akar. Yang keempat adalah sebagai tempat proses difusi oksigen dan karbon dioksida saat tumbuhan melakukan respirasi dan sekresi hasil fotosintesis. Ciri-ciri jaringan epidermis. Ciri-ciri jaringan epidermis adalah sebagai berikut. Yang pertama, tipis. Biasanya hanya tersusun dari satu lapis sel saja. Yang kedua, tidak memiliki klorofil. Yang ketiga, pada permukaan yang menghadap keluar, terlapisi oleh kutin yang menghasilkan kutikula atau lapisan dalam. Kemudian yang keempat, vakuola besar bisa berisi antosianin. Selanjutnya, yang kelima, susunan selnya rapat, tanpa ruang antar sel. Kemudian yang keenam, dinding sel beragam, tergantung dari posisi dan jenis tumbuhannya. Selanjutnya, terdapat sitoplasma yang hidup dan mengandung kristal garam, kristal silikat, dan garam minyak. Dan yang terakhir adalah tidak berkloroplas, kecuali bagian sel penutup, hidrofit, dan tumbuhan di bawah ruangan. Tanaman yang saya pilih ini ialah tanaman cabai. Dan pada tanaman ini terdapat modifikasi epidermis, yaitu rambut akar. Rambut akar adalah pemanjangan atau juluran dari epidermis. Rambut akar ini termasuk ke dalam kelompok trikoma. Trikoma merupakan rambut-rambut yang memiliki satu sel ataupun banyak sel. Umumnya trikoma terdapat pada hampir seluruh organ pada tumbuhan, seperti daun, batang, buah, ataupun akar. Namun pada salah satu contoh ini, saya menunjukkan pada bagian akar, yaitu rambut akar. Rambut akar tadi merupakan pemanjangan dari epidermis. Rambut akar ini berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan akar, sehingga lebih memudahkan akar untuk mencari zat hara dan air yang diperlukan tumbuhan. Berdasarkan ada tidaknya fungsi sekresi, trikoma dibedakan menjadi dua, yaitu trikoma non-glanduler yang berarti trikoma yang tidak memiliki sekret. Dan yang kedua, trikoma glanduler, artinya trikoma yang memiliki sekret. Dan rambut akar sendiri termasuk ke dalam trikoma non-glanduler atau trikoma yang tidak memiliki sekret. Pada tugas proyek jaringan tumbuhan kali ini, saya memilih tanaman tebu sebagai tanaman yang akan saya amati. Pada tanaman tebu ini, terdapat sel kersi yang merupakan sel epidermis yang berisi kristal kersi atau silika. Oleh karena itu, sel kersi disebut juga sel silika. Sel kersi itu sendiri merupakan modifikasi epidermis pada batang tanaman tebu. Dengan demikian, sel kersi memiliki fungsi untuk memperkuat batang sekaligus menyebabkan permukaan batang tanaman tebu menjadi keras. Jenis tanaman anggrek ini adalah anggrek wanda. Pada tanaman anggrek mempunyai filamen. Filamen itu sendiri yaitu modifikasi epidermis pada akar gantung atau akar udara pada tanaman anggrek. Epidermis akar gantung atau akar udara pada tanaman anggrek ini disebut juga dengan multiple epidermis atau epidermis ganda. Filamen itu sendiri mempunyai fungsi sebagai tempat menyimpan air. Jadi kalian bisa lihat bahwa di tanaman anggrek ini
dia tidak memerlukan media tanam lagi berupa tanah ataupun arang. Jadi dia hanya mengandalkan akar sebagai tempat menyimpan air dan nutrisinya. Ini merupakan tanaman kangkung. Pada permukaan daun kangkung, terdapat stomata bertipe parasitik. Stomata bertipe parasitik itu, setiap sel penutupnya diiringi dengan sebuah sel tetangga sejajar dengan sumbu sel penutup serta celah. Daun terdiri atas epidermis atas, mesofil, dan epidermis bawah. Pada daun juga terdapat kloropas yang di dalamnya terdapat klorofil untuk berfotosintesis. Yang saya pegang pada saat ini merupakan batang dari tanaman buah naga. Tanaman buah naga mempunyai jenis modifikasi epidermis, yaitu duri atau spina yang terletak di permukaan batangnya. Spina atau duri merupakan tonjolan pada permukaan epidermis batang yang terbentuk dari jaringan stele atau silinder pulsat di bawah korteks. Alasan mengapa saya memilih duri pada tanaman buah naga karena bentuk duri pada tanaman buah naga yang kecil dan pendek sehingga membuatnya seperti bentuk yang unik, tidak seperti bentuk duri pada umumnya yang besar-besar dan panjang. Tanaman yang saya pilih untuk praktikum kali ini adalah tanaman siri. Bagian yang saya pilih untuk menjelaskan bagian modifikasinya adalah bagian akar yang disebut akar pelekat. Tanaman siri mempunyai sistem perakaran serabut. Pada akar tanaman siri mempunyai bagian-bagian yang yaitu cabang akar, batang akar, dan serabut akar. Akar pada tanaman siri merupakan suatu modifikasi untuk memenuhi fungsinya dari akar yang disebut pelekat. Akar pelekat adalah akar-akar yang keluar pada buku-buku batang tanaman memanjat dan berguna untuk melekatkan diri pada penunjangnya. Kesimpulannya ialah bahwa jaringan epidermis merupakan salah satu jaringan penyusun pada tumbuhan. Jaringan epidermis memiliki peran utama sebagai perisai atau pelindung pada organ tumbuhan. Sesuai dengan namanya, epi yang berarti luar dan dermis yang berarti kulit, bisa disimpulkan bahwa kulit luar yang melindungi organ dalam. Jaringan epidermis umumnya bersel satu dan tidak memiliki klorofil. Namun ukuran, bentuk, dan susunannya bervariasi dan beragam. Jaringan ini biasanya terdapat pada organ-organ luar pada tumbuhan, seperti akar, batang, daun, buah, ataupun bunga.